Halo, selamat pagi saudara. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau LPDB KUMKM berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan memberdayakan koperasi dan pastinya UMKM. Dan melalui pengelolaan dana bergulir, LPDB KUMKM memberikan akses pembiayaan berupa pinjaman yang terjangkau, mudah dan ramah bagi koperasi dan juga UMKM. Berbagai inovasi dan juga langkah strategis terus dilakukan LPDB KUMKM agar koperasi dan juga UMKM mampu naik kelas dan juga berdaya saing di pasar. Lantas apa saja inovasi dan juga langkah strategis yang dilakukan LPDB KUMKM dalam mendukung koperasi agar naik kelas dan juga lebih berkembang, serta bagaimana dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika hanya di Bincang Kita. Baik, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio narasumber saya Bapak Supomo selaku Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah LPDP KUMKM. Bapak selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Diana. Sehat ya kabarnya Bapak? Baik. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Baik, ya. Bapak ini mungkin bagi masyarakat yang belum mengetahui gitu, LPDB KUMKM ini sebenarnya apa dan apa sebenarnya menjadi tujuan besar dari LPDB KUMKM ini Pak? Iya. Jadi LPDB KUMKM itu adalah lembaga pengelola dana bergulir yaitu BLU, kepanjangan tangan daripada pemerintah. Ya. Dan LPDB ini badan layanan umum di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM serta di bawah Kementerian Keuangan. Jadi ada dua kementerian? Ada dua kementerian, ya. Jadi secara technical assistant untuk keuangan, financingnya itu dari Kementerian Keuangan, tapi untuk program kerja itu semuanya dari Kementerian Koperasi. Jadi ini sasarannya adalah koperasi dan juga UMKM ya Pak ya? Kalau kita lihat sebenarnya koperasi di Indonesia itu ada banyak sekali. Yang disebut Sekolah Guru Indonesia begitu ya? Ini kurang lebih ada 130.000 Pak koperasi. Dan juga untuk UMKM kalau data terakhir kurang lebih sekitar 66 juta. Cukup banyak sekali ya yang menjadi sasarannya Pak ya? Nah kemudian bagaimana sebenarnya strategi dari LPDB KUMKM untuk bisa menjangkau koperasi dan juga UMKM di Indonesia ini Pak? Jadi strateginya gini. Jadi strategi daripada kementerian dari Pak Menteri Pak Teten Mas Duki itu kita hal yang nggak mungkin LPDB itu adanya di Jakarta untuk menjangkau seluruh tadi itu 64 juta UKM yang ada di Indonesia. Sedangkan koperasi juga 138. Jadi untuk itu kita fokuskan kepada koperasi sehingga UKM itu kan banyak nih pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui yang in charge kepada UKM. Jadi yang mana nih segmennya? Jadi segmen-segmen yang tidak bisa mengakses langsung pembiayaan, UKM bisa bernaung kepada koperasi dan koperasi sekaligus koperasinya akan tumbuh kembang. Jadi itu strategi besarnya di situ. Jadi begitu kita memberikan pembiayaan khusus kepada koperasi, yang kena juga UKM-nya. Oke, jadi artinya di sini bahwa koperasi ini harus menaungi UMKM. Ya Pak ya. Oke, dan nanti udah banyak contohnya itu. Oke. Dan menariknya di sini dari LPDB KUMKM juga baru saja mendapatkan penghargaan ya Pak ya. Kalau tidak salah ini adalah Satya Lencana Wirakarya oleh Presiden. Oleh Presiden. Ini di hari UMKM 5 September kemarin ya Pak ya. Selamat ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan ini tentang apa penghargaan ini Pak? Jadi ada 3 koperasi yang telah dipilih oleh Istana untuk mendapatkan Satya Lencana Wirakarya ini. Yaitu yang artinya memang tepat sasarannya terhadap masyarakat dan bangsa ini ya. Satya Lencana itu semua udah pada tahu lah itu. Jadi artinya LPDB itu memberikan kepada koperasi yang memang sesuai dengan tujuan utamanya gitu. Yaitu pengembangan koperasi yang ditujukan untuk masyarakat gitu. Jadi itu baik untuk yang simpan pinjam maupun yang sektorial. Sektorialnya pun juga itu banyak. Itu yang kemarin dapat itu dari perikanan dan pertanian. Perikanan dan pertanian. Pertanian dan perikanan. Ini bukan hanya di Jakarta ya Pak ya? Oh enggak, ini semuanya ada di luar Jakarta malah. Iya, karena ini kan perikanan ya pasti di luar Jakarta. Kebetulan di Cilacap, kemudian pertanian di daerah Bandung. Itu kan itu banyak nih para petani-petani sayur yang di Bandung itu yang dapat.
Ya, ini berarti salah satu bukti nyata bahwa LPDB memang benar-benar hadir untuk bisa membangkitkan perekonomian masyarakat dan tidak tersentral di Jakarta, tapi di daerah-daerah lain bahkan ya. Yang tadi Bapak juga sampaikan, ini juga ada di seluruh wilayah di Indonesia begitu ya Pak ya. Bapak, ini kalau dari dananya begitu, berapa sih Pak sebenarnya potensi anggaran yang bisa diakses oleh koperasi dan juga UMKM di tahun 2024 aja Pak? Kalau tahun 2024 ini kita menganggarkan dana yang bisa diserap itu 1,850 triliun. Triliun, cukup besar Pak. Hampir 2 triliun. Iya. Tapi rata-rata memang pencapaian kita juga hampir 2 triliun juga sih. Pencapaiannya 2 triliun. Setiap tahun. Iya, kalau kita melihat kan memang sebenarnya LPDB ini bukan 1 tahun 2 tahun, berarti memang artinya kontribusinya untuk masyarakat berjalan ya Pak ya, berkesinambungan ya Pak ya? Ya, soalnya begini ya, kita dalam hal memberikan pembiayaan terhadap mitra itu memang nggak putus 1 tahun karena contohnya strategi LPDB dalam memberikan pembiayaan terhadap mitranya itu perlu pendampingan, perlu inkubasi itu. Jadi nggak mungkin didampingi sekarang jadi gitu kan enggak. Itu perlulah yang namanya peningkatan yang tadi udah disinggung masalah gimana koperasi naik kelas. Itulah yang pentingnya strategi LPDB ke depan, yaitu gimana supaya koperasi ini bisa berperan serta dan dinikmati, dirasakan oleh masyarakat. Tapi harus berstrateginya apa gitu kan, step-stepnya apa. Dan itu yang dilakukan oleh LPDB termasuk inovasi. Gitu. Jadi koperasi ya memang harus jangan sampai ketinggalan zaman nih. Baik itu sistem internal koperasinya maupun cara koperasi untuk memberikan layanan kepada anggota-anggota yang UKM itu. Oke, baik. Mungkin kita perlu pertegas di sini. Apa sih yang membedakan antara LPDB dan juga lembaga-lembaga pemberi pembiayaan yang lain nih Pak? Ya. Apa yang menjadi perbedaannya di sini Pak? Ya, ini saya juga harus membedakan. Iya. Kalau enggak percuma ada LPDB ini. Benar. Percuma pemerintah menghadirkan LPDB di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Jadi yang membedakan itu pasti dari segi rate kali ya, biayanya. Karena biaya di LPDB ini ya hanya biaya yang diperjanjikan, tidak ada komisi, tidak ada ini, dan itu murah gitu kan. Dan juga kelebihannya dengan LPDB itu, LPDB memberikan pendampingan, membuatkan suatu ekosistem bagi pada koperasi itu sendiri gitu. Sehingga dana pemerintah yang diberikan kepada koperasi selain itu bermanfaat, itu juga aman. Kan kita harus mengamankan dana APBN ini kan. Itu kan dana masyarakat juga gitu kan. Cuman melalui negara kan, pembayar pajak gitu. Dan kita itu harus yang kita amankan. Makanya kita dalam strateginya kita harus membuatkan suatu ekosistem itu. Jadi ekosistemnya ini mencakup dari LPDB, koperasi, kemudian siapa lagi Pak yang dilibatkan di ekosistem? Jadi ekosistem ini yang kita masuk dari hulu ke hilirnya. Baik. Supaya lebih terasa manfaatnya dan lebih aman untuk pembiayanya. Contoh nih, kalau kita membiayai petani tebu, jadi kita banyak ke sektor pangan nih sekarang. Jadi konsentrasi dari Pak Teten, Pak Menteri Koperasi, harus sekarang menyebut sektor pangan. Apalagi pemerintahan ke depan itu udah mulai gizi. Kita susu juga nih. Ya kalau beras udah banyak lah. Sudah ancang-ancang sana udah kalau beras sih banyak. Sekarang kalau tebu nih, gula pasti masih diperlukan, apalagi kita substitusi import yang kita pentingkan. Kita kerjasama dengan pabrik gula baik yang swasta maupun yang BUMN. Jadi kita memberikan pembiayaan kepada koperasi yang menaungi para petani tebu. Lah petani tebu ini nanti ini akan ngeling kepada pabrik gula. Kita membuatkan suatu ekosistem mempunyai tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Pabrik gula punya kewajiban untuk memonitor gimana budidaya supaya baik, sehingga produktivitasnya baik. Yang terjadi apa? Kalau produktivitasnya baik, suplai kepada pabrik gulanya bagus, banyak. Benar. Petaninya juga akan sejahtera. Nah, tugas LPDB di mana nih sekarang? Tugas LPDB memberikan working capital
Dan itu kapan dibayarnya? Yang dibayar oleh PG. Jadi muter aja. Itulah ekosistem yang kita bentuk. Artinya bahwa petani akan mendapat dana secara tunai gitu? Tunai dari LPDB untuk pembiayaan budidaya sampai tebang. Jadi produksi mereka tidak akan terhambat karena pembiayaan? Karena pembiayaan. Karena LPDB sudah menyiapkan melalui koperasi. Kenapa melalui koperasi? Ya supaya mereka terhimpun efektif nih gitu. Dan sekaligus menggerakkan koperasi ini gitu. Iya, iya. Apalagi ini menarik sekali ya. Mungkin juga nanti bisa dicontohkan pasca pandemi pasti banyak sekali UMKM, koperasi yang akhirnya gulung tikar. Nah, bagaimana LPDB ini bisa berperan untuk bisa kembali membangkitkan itu. Kita akan bahas di segmen selanjutnya ya Pak ya. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Anda kembali di Bincang Kita masih bersama Bapak Supomo selaku Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Bapak, kita melanjutkan perbincangan. Tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa di sini banyak sekali kontribusi yang diberikan oleh LPDB begitu ya kepada masyarakat koperasi dan juga UMKM di sini. Bisa dicontohkan nggak Pak? Pada saat pandemi pasti banyak sekali koperasi dan juga UMKM yang gulung tikar begitu. Bagaimana LPDB bisa berperan untuk membangkitkan perekonomian mereka kembali, Pak? Ya, memang pada saat pandemi siapa sih yang nggak merasakan susah ya, Benar. apalagi UMKM. Terutama beberapa daerah sih. Beberapa daerah waktu itu arahan Pak Menteri juga, itu daerah mana dulu nih. Itu bahkan dari data dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, itu paling berat itu daerah Bali waktu itu. Oke. Daerah wisata. Sehingga apa yang dilakukan LPDB di daerah Bali gitu. Jadi kita banyak memberikan pembiayaan melalui koperasi kepada UKM. UKM yang mana, di mana pada saat itu mereka terpuruk gitu. Ternyata di Bali itu ada suatu departemen store lah gitu ya, retail itu oleh-oleh Bali, yang itu benar-benar jujukan atau destination daripada yang dulunya domestik wisatawan, sekarang juga yang luar negeri juga masuk juga ke sana. Karena produk dari UKM yang terpampang di sana itu udah mulai meningkat nih. Yaitu LPDB memberikan pembiayaan waktu itu secara tunai, di mana mereka sebenarnya sebelumnya dia udah mendapatkan pembiayaan dari lembaga lain. Namun karena pandemi mereka harus di-restruct dulu nah, sehingga LPDB di sini hadir nih untuk membangkitkan mereka. Karena modal kerjanya dia selama pandemi itu udah habis. Sedangkan begitu menggeliatnya toko oleh-oleh ini sekarang di Bali, wisatawan udah mulai gerak, mereka harus siap nih. UKM. Benar. Itulah peran LPDB melalui koperasi untuk memberikan working capital, inject capital kepada para UKM. Ini yang ternanggung berapa? 463 UKM. Baik, artinya kalau tidak ada suntikan dana atau pembiayaan atau ya inkubasi dari LPDB bisa jadi akan gulung tikar sebanyak 400 UMKM. Mereka nggak akan gerak. Dan sekarang bahkan bisa ekspansi ke daerah lain ya Pak ya? Bahkan sekarang itu kita arahkan lah, pemerintah arahkan untuk nih masa cuman Bali. Ternyata waktu itu yang juga daerah wisata kan ya waktu itu pandemi, Jogja. Kita udah ngembangkan di Jogja. Oleh-oleh Nusantara namanya. Berarti ini kita juga tidak terlepas juga kita kerjasama dengan pemerintah DIY. Jadi Dinas Koperasi dan UKM di DIY. Nih yuk kita ini. Cuma masih belum sebanyak di Bali sih. Ini mulai baru tahun ini nih. Tapi udah ada sekitar 191 UKM yang ternaung dan kita biayai melalui koperasinya. Ya. Dan keuntungan daripada model ekosistem seperti ini, bagi UKM itu ada kepastian bayar. Kepastian bayar. Karena dibayar tunai kan? Dibayar tunai. Dibayar tunai oleh koperasinya. Itu. Koperasinya dari mana duitnya? Dari LPDB. Belinya dari mana? Ya dari suatu ekosistem tadi itu, perusahaan besarnya. Kayak seperti tadi gula gitu. PG-nya pasti beli gitu. Jadi mereka nggak usah mikir nih. Termasuk para petani-petani
Itu. Jadi artinya berusaha tapi tanpa was-was ya Pak ya? Tanpa was-was. Jadi apa yang dia lakukan pasti dibeli dan pasti dibayar. Gitu. Iya, ini semoga bisa menularkan ke daerah lain Pak. Di Jogja udah berhasil, udah 100 ini biasanya untuk meningkatkan UKM naik kelas ya. Udah silakan, kalau itu udah seperti itunya, silakan lembaga pembiayaan lain, ayo monggo nih untuk kerubutan kepada UKM-UKM yang udah settle nih, udah naik kelas. Oke, nah ini kalau udah dibuka peluangnya ya, persyaratannya harus seperti apa? Koperasi-koperasi seperti apa yang bisa mendapatkan pembiayaan dari LPDB? Jadi koperasi-koperasi itu yang mana gitu ya, pasti koperasi yang sehat. Yang sehat itu secara kelembagaannya, secara aturannya, legalitasnya gitu, dan secara bisnisnya. Tapi semua ini kalaupun belum, tidak dibiarkan oleh LPDB, dilakukan inkubasi dan dilakukan pendampingan. LPDB itu sudah menyiapkan lembaga inkubator kerjasama dengan LPDB. 10 inkubator di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera, Kalimantan, Jawa ada semua, Sulawesi ada, Makassar. Jadi kita sudah siapkan di sana gitu. Jadi mana yang perlu diinkubasi. Dan tapi itu biasanya melalui sosialisasi dulu bersama-sama dinas di daerah. Kita mappingin koperasi mana yang perlu, misalkan kita A, yang A ini mungkin perlu pendampingan yang mana dikit. Kemudian kemudahan untuk mengakses kepada LPDB, nggak perlu datang ke Jakarta, mereka yang di Kalimantan, di Sumatera, langsung melalui e-proposal namanya. Dan itu didampingi terus oleh LPDB. Iya. Tapi kalau persyaratan rincinya bisa dilihat di lpdb.go.id. Itu ada persyaratannya, itu adalah gitu. Tapi kemudahannya ya kita dampingin terus sampai mereka bisa mengakses. Kemudian ketika akhirnya koperasi dan juga UMKM ini bisa bertumbuh begitu ya Pak ya. Sampai mana Pak pendampingan dan juga pembiayaan ini akan terus diberikan Pak? Ya. Jadi sebenarnya sih sampai kapan gitu ya. Benar. Karena kan ini judulnya aja LPDB Lembaga Pengelola Dana Berdua. Kan ada gulirannya gitu. Iya, benar. Sampai koperasi ini settle dan mereka ini. Apakah banyak yang sudah kita lepas? Mereka udah mandiri. Gitu. Bahkan UKM anggota koperasinya itu bisa lepas dari koperasinya gitu. Kenapa? Ya mereka udah mandiri, udah bisa dibiayai oleh lembaga pembiayaan yang lain. Misalkan perbankan gitu. Ya ayo monggo gitu. Bahkan kita banyak kerjasama dengan perbankan untuk penyaluran KUR. Ayo. Jadi yang kita udah ada kepastian nih, misalkan petani atau kelompok dari UKM ini yang udah pasti pembayarannya, bahkan pasti dibelinya, itu nanti ini istilahnya ada KUR cluster, istilah Pak Menteri itu KUR cluster. Ya udah, ini beberapa bank udah membiayai dari kelompok-kelompok anggota koperasi. Ya silakan aja, nanti LPDB tetap membiayai kepada koperasinya gitu. Bagaimana dengan upaya ketahanan pangan nih Pak? Mohon maaf. Ya. Bagaimana dengan upaya ketahanan pangan yang dilakukan saat ini Pak? Jadi LPDB itu juga sekarang dengan arahan Pak Menteri juga, ketahanan pangan itu kan tidak hanya beras sebenarnya kan. Ya tadi udah gula ya. Gula kita udah terbentuk nih satu ekosistem yang udah nyata nih produktivitasnya dan apa yang dirasakan oleh masyarakat petani tebu. Gulanya juga bermanfaat untuk negara karena substitusi importnya berkurang karena produktivitasnya ini. Itu. Kemudian sekarang apalagi digaungkan dengan pemerintahan yang baru untuk gizi. Kita juga sudah membuat suatu ekosistem dengan susu untuk peningkatan gizi. Jadi kita juga memberikan pembiayaan kepada koperasi-koperasi susu dan kita kerjasama dengan IPS, Industri Pengelolaan Susu. Gitu, yang udah tahu lah gitu. Jadi industri besarnya ini akan membeli dan membina karena koperasi ini rentan ya. Karena syaratnya juga misalnya jangan sampai muncul bakteri, jangan sampai ini kena juga. Kemarin kan ada penyakit mulut dan kuku sapi. Jangan sampai masih kena ada efek-efek daripada obat antibiotik. Itu yang dicek oleh IPS. Sehingga itu yang dilakukan pembinaan oleh LPDB kepada para petani melalui koperasinya dan kita kerjasama dengan industri besar tadi, IPS tadi, industri pengelola susunya.
Iya. Kalau tidak salah PDB ini juga berhasil membawa koperasi dan juga UMKM ini untuk go internasional ya Pak ya. Ya. Sudah terjalin kerjasama dengan Belanda, negara Belanda. Dan juga kalau tidak salah juga menjadi role model atau mendapatkan undangan untuk bisa memberikan pelatihan begitu bagi negara Jepang. Bisa dijelaskan seperti apa kontribusi dari LPDB seperti ini? Jadi kontribusi LPDB untuk yang Belanda dulu ya. Jadi dengan adanya role model atau ekosistem yang ada ini diliriklah sama investor dari Belanda. Sehingga ada perusahaan besar retail dari Belanda yang sudah memberikan order pasti dan kita udah kerjasama dengan perusahaan besar retail itu. Kita buat ekosistem juga. Jadi perusahaan retail Belanda itu memberikan kepastian dan kepastian bayar kepada koperasinya. LPDB memberikan kepastian bayar dan beli melalui koperasi kepada para UKM. UKM-nya ini yang terlibat ini adalah banyak petani, banyak industri rumahan itu untuk mensupport yang Belanda. Tapi kalau untuk yang Jepang, JICA ya, ini maaf ini sebutin JICA. Iya. Itu Jepang itu ternyata keberadaan LPDB sebagai kepanjangan tangan pemerintah atau negara itu role model ini kami diundang nih kalau nggak Oktober apa November ini karena koperasi kami udah diundang nih, udah diundang oleh Jepangnya. Kok bisa sih kamu melakukan ini gitu, bekerja menaungi para UKM, para petani gitu. Nah sekarang gantian LPDB yang diundang. Bener nggak sih pemerintah hadir dalam ekosistem ini gitu kan? Ya, tapi hebatnya Jepang ini, saya juga ya ini. Kalau kamu kepingin melihat role model ini, yuk kita buktikan di Jepang. Contohnya kalau nggak percaya, apa sih yang dibutuhkan oleh Jepang? Contohnya yang sekarang udah mulai trial, udah kirim sampel, itu buah-buah tropik yang kita bina di Indonesia, itu akan masuk melalui Jepang itu, melalui dia. Melalui perusahaan besarnya Jepang untuk bisa diserap. Termasuk sekarang ada teknologi baru, gimana caranya hortikultura bisa dikirim ke Jepang dengan awet. Ya sekarang kan udah teknologi lah, kontainer juga pakai suhu chiller ini, sehingga masih fresh sampai Jepang. Dia mengharapkan itu. Dan yang terpenting ya ekosistemnya ini yang mau diterapkan di Jepang. Makanya saya diundang ke Jepang. Oke, kapan ini Pak rencananya? Rencana sih bulan Oktober. Bulan Oktober, baik. Oktober, ya. Bapak ini juga yang menarik ya Pak, bagaimana akhirnya LPDB ini juga bisa memberikan kontribusi pembiayaan bagi off-taker. Dan juga kalau tidak salah ini juga bagi pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ya Pak ya. Kita akan bahas di segmen selanjutnya ya Pak ya. Dan saudara jangan kemana-mana, bincang kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di bincang kita dan kita masih membahas tentang akses dana bergulir, koperasi naik kelas, masih bersama dengan Pak Supomo. Tadi sudah dijelaskan Pak bahwa ada kurang lebih 1,85 triliun anggaran yang disiapkan oleh LPDB untuk membantu masyarakat begitu. Kalau tidak salah begitu ya Pak, ini akan dialokasikan 60% secara umum, 40% secara syariah. Apakah memang ini menjadi target untuk bisa pesantren-pesantren juga bisa mengakses dana ini atau bagaimana Pak? Sekarang eranya era di masyarakat itu. Syariah itu udah jadi tren lah sekarang. Iya, benar. Sehingga LPDB pasti mewadahi itu. Ternyata banyak kopontren yang dinaungi pesantren, namanya kopontren ya. Oke, koperasi pesantren ya Pak ya. Itu bagus-bagus. Bagusnya itu mereka ternyata mempunyai suatu istilah pesantren itu istiqomah. Contoh, dia membuat suatu sistem itu santri sendiri. Bahkan ada pesantren yang bergerak di pertanian. Mereka sudah bikin aplikasi kalau nyiram tanaman itu udah pakai Android. Oh gitu, oke. Iya, udah pakai pesantren Android. Ya Pak ya? Di pesantren tuh.
Terus pesantren juga membuat aplikasi untuk tarik tunai, setor tunai, aplikasi ini, oh ini siapa petugas di lapangan daripada ini, itu juga santri sendiri. Oke. Itu. Jadi luar biasanya itu. Jadi memang LPDB melihat potensi daripada pesantren itu. Bahkan di sektor realnya tuh luar biasa. Berjalan. Artinya di sini juga ada alokasi dana untuk pesantren yang bisa diakses ya Pak ya? Bisa diakses. Koperasi-koperasi pesantren. Dan kita juga menyiapkan satu direktorat khusus untuk pesantren. Jadi ada direktur bisnis syariah. Oke. Iya. Dan itu udah lengkap sesuai dengan ada ininya Dewan Syariahnya juga semua. Jadi semua syariah. Lantas bagaimana Pak upaya yang dilakukan untuk bisa memitigasi jangan sampai ya Pak ya dana yang akhirnya dialokasikan ini macet begitu? Oh ya. Mitigasinya seperti apa? Mitigasi itu. Jadi kita udah nyiapkan infrastruktur. Memang ini nggak mudah. Iya. Jadi organisasi kami itu ada yang namanya pada saat kita mengajukan, si koperasi mengajukan, itu ada namanya tim manajemen risiko. Iya. Jadi ada sisi lain dari direktur lain yang melihat dari segi risiko. Risiko itu baik tata kelola dari koperasinya yang perlu kita tingkatkan ataupun bisnis. Mana rambu-rambunya gitu kan. Kemudian juga ada tim MONEF, tim monitoring dan evaluasi. Itu ada. Tapi jangan lupa juga dengan era sekarang yang luar biasa digitalisasi ini semuanya. Kami mengharapkan juga kepada masyarakat luas. Ini juga banyak terjadi penipuan-penipuan mengatasnamakan karyawan LPDB. Bahkan mengatasnamakan saya, mengatasnamakan salah satu direksi LPDB gitu kan. Itu. Jadi harapan kami para gerakan koperasi mitra UKM jangan sampai mending akses langsung karena kita tidak melalui agen-agen. Ya. Dan biaya yang kita berikan, yang kita kenakan ya sesuai yang kita perjanjikan di notaris. Jadi tidak seperti Bapak sampaikan tidak ada biaya-biaya tambahan. Tidak ada biaya siluman di bawah itu semuanya nggak ada. Bahkan biaya entertain, biaya apa semua kita udah cukupin. Jadi seluruh staf LPDB, baik itu hotel, transportasi maupun makan di luar daerah, itu semua udah tercukupi oleh LPDB. Pak ini apa? Ini kan sudah menjelang akhir tahun begitu ya Pak. Yang menjadi harapan Bapak dari LPDB ini seperti apa Pak? Ya mudah-mudahan nih LPDB ke depan kan udah memberikan banyak kontribusi dan piloting. Iya benar. Memang ini nggak cukup. Era LPDB cuma 2-3 tahun setelah pandemi ini. Kalau waktu pandemi kan kita urusan sama PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Sekarang setelah 2 tahun setelah PEN, ini udah kita banyak yang kita lakukan melalui hulu hilir ekosistem tadi. Itu tinggal piloting aja ke depannya. Jadi kami harapkan yuk kepada gerakan koperasi dan masyarakat UKM nggak usah ragu lagi karena piloting sudah ada, role modelnya sudah ada. Jadi untuk buat LPDB juga ini pembelajaran yang baru, kita sampaikan apa adanya. Jadi kalau mau nyontoh atau mau modelnya seperti ini, ayo bersama-sama LPDB. Contoh-contoh keberhasilannya sudah ada gitu sudah ya? Ada 130.000 koperasi kurang lebih masih bisa mengakses, ayo gitu. Masih bisa mengakses. Bahkan kemarin dapat Satya Lencana Wirakarya, itu bukti bahwa apa yang dilakukan LPDB itu tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat luas. Iya, Bapak Supomo, Direktur Utama LPDB, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami dan semoga semakin sukses ya Pak untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. Terima kasih banyak sudah. Boleh satu hal? Silakan Bapak. Iya. Singkat saja. Karena hari ini ulang tahun Kompas TV, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kompas TV. Semoga kita semakin sukses, selalu bersatu. Terima kasih banyak Bapak atas ucapannya. Sehat dan juga sukses selalu untuk LPDB Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan saudara, demikian bincang kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.